jangan sampai ada persepsi bahwasanya Allah itu membutuhkan malaikat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Allah itu kemudian tidak berkuasa. Jangan, bukan seperti itu. Allah berkuasa atas seluruh makhluknya, atas segala sesuatu. Hanya karena kehendaknya sematalah Allah menciptakan malaikat yang ditugasi dengan tugas-tugas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan berkali-kali pada saat kita membahas materi keimanan, bahwa pembahasan masalah keimanan adalah pembahasan tentang doktrin, pokok masalah pokok atau masalah usul di dalam masalah agama Islam. Sehingga dasar kita mengimani sesuatu itu jelas bukan didasarkan pada nalar semata atau penelitian materialistis, tapi didasarkan pada dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran serta Al-Hadits. Maka apa yang kita imani sebagai doktrin adalah apa yang diinformasikan Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadits yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga ketika kita mengimani malaikat. Lebih-lebih malaikat adalah makhluk gaib yang tak kasat mata. Makhluk gaib yang tak kasat mata berdasarkan keterangan Al-Quran, Allah melalui wahyunya melalui sabda Rasulullah SAW, bahwa Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan informasi bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, ya kita terima sebagai doktrin, karena Allah mengabarkan demikian, bukan karena kita tahu sendiri, bukan karena kita tahu sendiri. Malaikat makhluk Allah yang mulia, tidak berjenis kelamin, sifatnya gaib, selalu taat kepada Allah, tidak pernah menentang perintah-perintahnya. Ini adalah pengertian malaikat yang disarikan dari berbagai keterangan dari Al-Quran maupun Al-Hadits yang kemudian disarikan para ulama demikian. Itu tentang malaikat. Oleh karena itulah maka kalau kemudian ada visual tertentu yang kemudian itu labeli sebagai malaikat, ya kita tidak bisa
kita tidak bisa menerimanya itu sebagai kebenaran imani tentang malaikat. Ya. Karena memang malaikat adalah makhluk gaib. Ya. Malaikat adalah makhluk gaib. Oleh karena itu ya pemahaman kita terhadap malaikat sangat terbatas dari apa yang Allah kabarkan dan Rasulullah informasikan melalui Al-Hadits, melalui Al-Hadits. Meskipun demikian, ada malaikat-malaikat setidak-tidaknya nama-namanya kita mengenal. Kita mengenalnya ya berasal dari Al-Quran dan Al-Hadits. Yang paling populer ada 10 nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya yang kemudian kita kenal seperti itu. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat Ridwan, Malik, dan Ridwan. 10 nama-nama itulah yang kemudian itu populer. Meskipun dalam beberapa nama mungkin ada perbedaan pemahaman di antara para ulama. Itu wajar-wajar saja. Perbedaan itu tidak kemudian menjadikan kita atau saling menafikan, tapi hanya sifatnya informatif saja. Nah, beda dengan makhluk. Malaikat adalah tetap makhluk. Kita manusia juga makhluk. Arti makhluk itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Atas informasi Allah, Rasulullah, kita mengetahui bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Nah, dari situlah kemudian tentunya jelas dari aspek wujudnya beda. Malaikat makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk syahadah yang tampak, seperti itu, yang tampak manusia. Nah, meskipun demikian, ketika kita mengimani malaikat, ada yang patut kemudian kita teladani. Setidak-tidaknya adalah ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat senantiasa melakukannya, menaatinya. Sedangkan manusia ada yang menaatinya, ada yang mengabaikannya. Ada potensi fujur dan takwa. Ada yang takwa, ada yang fujur, ada yang takwa, ada yang menyimpang, ada yang itu manusia. Nah, kita dengan mengimani malaikat, ya kita berharap senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih malaikat senantiasa meliputi kita atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di mana saja kita berada, kita senantiasa dijaga, dicatat oleh malaikat. Ya, dijaga oleh malaikat. Sehingga tidak ada sedetik pun, sejengkal pun yang terlepas dari pantauan Allah, karena memang malaikat senantiasa mengikuti kita, mencatat semua aktivitas kita, tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, dari situlah kesadaran atau muraqabah, muraqabah seperti itu senantiasa dalam pantauan Allah melalui malaikat-malaikatnya. Itulah setidak-tidaknya kita lebih hati-hati, tidak mudah terjerembab kepada kemaksiatan, tidak mudah terjerembab kepada hal-hal yang tercela.
itu berkaitan dengan iman kepada malaikat. Sedangkan yang lebih detail atau lebih terperinci ya kita tidak bisa mendeskripsikannya, karena memang lagi-lagi apa yang kita imani semata-mata didasarkan apa yang Allah dan Rasulullah kabarkan kepada kita, bukan atas kreativitas intelektual dan akal kita. Itu mengimani malaikat. Jadi apa yang Al-Quran kabarkan tentang malaikat kita terima. Apa yang Al-Hadits atau sabda Rasulullah tentang malaikat kita terima sebagai informasi imani, sedangkan detail-detailnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk jumlahnya wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Ya, lebih-lebih Al-Quran mengabarkan bahwa ada yang kisah-kisahnya diberitakan oleh Al-Quran, ada yang tidak, seperti itu. Intinya bahwasanya selain manusia yang hidup di alam nyata ini, Allah juga memiliki atau menciptakan makhluk-makhluknya yang lain yang atas kuasa Allah mendapatkan titah untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka Allah membutuhkan malaikat, enggak. Allah tetap Maha Kuasa. Allah tidak butuh malaikat karena kehendak Allah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat, yang malaikat itu kemudian diberi titah, diberi perintah, diberi tugas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam arti Allah membutuhkan malaikat, karena bagaimanapun juga malaikat tetaplah makhluk, Allah lah yang berkuasa yang menciptakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan iman kepada malaikat, sehingga kita bisa proporsional memahaminya. Jangan sampai ada persepsi bahwasanya Allah itu membutuhkan malaikat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Allah itu kemudian tidak berkuasa. Bukan seperti itu. Allah berkuasa atas seluruh makhluknya, atas segala sesuatu. Hanya karena kehendaknya sematalah Allah menciptakan malaikat yang ditugasi dengan tugas-tugas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita mempelajari, mengkaji materi iman kepada malaikat Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada sesi pertanyaan yang akan saya pandu melalui chat atau sambungan baik melalui Google Classroom atau WA Group. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.